Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya atas nama Ferdinandus Gunawan Krisno, mahasiswa semester 2, kelas C, Sosiologi. Pada kesempatan ini, saya akan membahas teori-teori dari 4 para ahli yang berpengaruh di dalam bidang sosiologi. Langsung saja, yang pertama, Auguste Comte. Lahirnya positivisme. Menurut buku Realitas Sosial yang ditulis Kaze Figger halaman 17, positivisme adalah paham filsafat yang cenderung untuk membatasi pengetahuan benar manusia kepada hal-hal yang dapat diperoleh dengan memakai ilmu pengetahuan, atau biasa disebut science. Positivisme merupakan ajaran bahwa hanya fakta atau hal-hal yang dapat ditinjau dan dapat diuji melandasi pengetahuan yang sah. Positivisme lahir sebagai reaksi terhadap zaman pencerahan. Oleh karena itu, Comte menginginkan adanya perubahan. Dalam buku Teori Sosiologi karya George Ritzer dan Douglas J. Goodman disebutkan pengaruh pencerahan pada teori sosiologi bersifat tidak langsung dan negatif ketimbang bersifat langsung dan positif. Zaman pencerahan menyebabkan beberapa penyakit pada masyarakat. Oleh karena itu, Comte menginginkan adanya perubahan atau reformasi sosial untuk memperbaiki penyakit yang ada di masyarakat tersebut. Comte hanya menginginkan evolusi ilmiah yang terjadi di masyarakat, hingga akhirnya tercipta teori evolusi yang dikemukakan Comte atau yang biasa disebut hukum 3 tahap. Yang pertama, tahap teologis. Dimulai sebelum tahun 1300 dan menjadi dunia. Tahap ini diyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia dikarenakan atau dikendalikan oleh kekuatan supranatural yang dimiliki para dewa, roh, atau Tuhan. Pemikiran ini menjadi dasar yang mutlak untuk menjelaskan segala fenomena yang terjadi di sekitar manusia. Tahap teologis ini terkesan irasional. Dalam tahap teologis ini terdapat 3 kepercayaan yang dianut masyarakat. Yang pertama, fetisisme dan dinamisme. Menganggap alam semesta ini mempunyai jiwa. Contohnya, gemuruhnya guntur menandakan para raksasa yang sedang bertarung. Kemudian ada animisme yang mempercayai dunia sebagai kediaman roh-roh atau bangsa halus. Yang kedua, politeisme. Sedikit lebih maju daripada kepercayaan sebelumnya. Politeisme mengelompokkan semua dan kejadian alam berbeda berdasarkan kesamaan di antara mereka, sehingga politeisme menyederhanakan alam semesta yang beraneka ragam. Contoh dari politeisme, dulu di setiap sawah di desa berbeda mempunyai dewa yang berbeda. Politeisme menganggap setiap sawah dimanapun tempatnya mempunyai dewa yang sama. Orang Jawa mengatakan dewa padi yaitu Dewi Sri,
Yang terakhir, monoteisme, yaitu kepercayaan yang menganggap hanya ada satu Tuhan. Yang kedua, tahap metafisik. Pada tahap ini, manusia mengalami pergeseran cara berpikir. Tahap teologis, semua fenomena yang terjadi di sekitar manusia sebagai akibat dari kehendak roh, dewa atau Tuhan. Namun pada tahap ini muncul konsep-konsep abstrak selain Tuhan seperti alam. Tahap ini terjadi antara tahun 1300 sampai 1800. Yang ketiga, tahap positivisme. Pada tahap ini, semua gejala atau fenomena yang terjadi dapat dijelaskan secara ilmiah berdasarkan peninjauan, pengujian, dan dapat dibuktikan secara empiris. Lembaga agama yang dulunya mengatur segalanya pada tahap ini harus menyerahkan hegemoninya kepada lembaga-lembaga lainnya. Selain itu, muncul sekulerisme atau pemisahan di bidang agama dengan bidang yang lain. Tahap ini menjadikan ilmu pengetahuan berkembang dan segala sesuatu menjadi lebih rasional, sehingga tercipta dunia yang lebih baik karena orang cenderung berhenti melakukan pencarian sebab mutlak, Tuhan atau alam, dan lebih berkonsentrasi pada penelitian terhadap sosial dan fisik dalam upayanya menemukan hukum yang mengaturnya. Itu dicantumkan dalam teori sosiologi George Richter dan Douglas J. Goodman. Pembahasan kedua tentang Emile Durkheim. Yang pertama, solidaritas menurut Emile Durkheim. Solidaritas mekanik. Solidaritas mekanik didasarkan pada suatu kesadaran kolektif bersama yang menunjuk pada totalitas kepercayaan dan sentimen-sentimen bersama yang rata-rata ada di masyarakat yang sama. Solidaritas ini merupakan bentuk yang tergantung pada individu-individu yang memiliki sifat-sifat yang sama dan menganut pemikiran normatif yang sama pula. Menurut Durkheim, indikator yang paling jelas untuk solidaritas mekanik adalah ruang lingkup dan kerasnya hukum-hukum yang bersifat menekan atau represif. Maksud dari hukum ini adalah apabila terdapat suatu kesalahan yang dilakukan anggotanya, maka kesalahan tersebut dianggap sebagai perbuatan jahat dan sanksi yang didapat diterima tidak bersifat rasional dan kemarahan kolektif dari anggota lainnya. Ciri khas dari solidaritas mekanik adalah bahwa solidaritas itu didasarkan pada suatu tingkat homogenitas. Jadi homogenitas yang tinggi dalam suatu kepercayaan, sentimen, dan sebagainya. Homogenitas tersebut hanya memungkinkan adanya pembagian kerja yang sangat minim. Yang kedua, solidaritas organik. Solidaritas organik muncul karena adanya pembagian kerja yang bertambah besar. Solidaritas ini didasarkan pada tingkat saling ketergantungan yang tinggi. Ketergantungan ini sebagai hasil dari bertambahnya spesialisasi dalam pembagian pekerjaan yang memungkinkan juga menggairahkan bertambahnya perbedaan di kalangan individu. Durkheim mempertahankan bahwa kuatnya solidaritas organik ditandai oleh pentingnya hukum yang bersifat memulihkan
atau restitutif, yakni yang berfungsi mempertahankan dan melindungi pola saling ketergantungan yang kompleks antara berbagai individu yang berspesialisasi atau kelompok-kelompok dalam masyarakat. Oleh karena itu, hukum ini bersifat balas dendam dan bersifat rasional, bukan berdasarkan kemarahan dari anggota kelompok yang lain terhadap penyimpang. Yang berikutnya, analisis fenomena bunuh diri menurut Emil Durkheim. Karya besar Durkheim mengenai bunuh diri ini merupakan usaha beliau untuk menguji pandangan tentang fakta sosial. Durkheim mendefinisikan bunuh diri sebagai semua kasus kematian yang disebabkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh tindakan positif maupun negatif pelakunya, dan sang pelaku tahu bahwa tindakan ini akan menyebabkan kematiannya. Telah tentang bunuh diri sendiri bukan hal yang baru pada saat Durkheim melakukan studinya. Pada masa itu ada dua tafsiran yang umum dikenal tentang penyebab bunuh diri, yaitu tafsir gangguan psikologis, tafsir biologis, dan tafsir ekologis. Dalam tafsir gangguan psikologis, bunuh diri dilihat sebagai gejala individual yang terjadi karena pelakunya menderita gangguan mental. Bunuh diri menurut tafsir psikologis disebabkan oleh 4 tipe gangguan mental, yaitu maniacal suicide, yaitu bunuh diri yang disebabkan oleh halusinasi. Bunuh diri tipe ini dilakukan oleh orang yang berada dalam keadaan depresi berat dan tekanan yang kuat dan kesedihan yang meluap-luap pada diri seseorang. Yang kedua, obsessive suicide, yaitu kasus-kasus bunuh diri yang tidak dilandaskan pada motivasi tertentu, tetapi dilandaskan semata-mata pada obsesi yang begitu kuat, kematian terhadap sebuah kematian. Yang ketiga, impulsif atau automatic suicide, yaitu tindakan bunuh diri yang semata-mata dilandaskan pada dorongan impulsif. Menurut Durkheim, tafsir psikologis ini susah untuk dipertanggungjawabkan, karena tidak semua pelaku bunuh diri mengalami gangguan psikologis. Berdasarkan data yang dikumpulkan Durkheim, terlihat adanya hubungan antara kasus bunuh diri dengan ciri-ciri sosial pelakunya. Beberapa ciri tersebut yaitu jenis kelamin, agama, usia, dan asal negara. Singkatnya, bunuh diri itu bukan sekedar dampak dari faktor-faktor psikologis. Sebagaimana tafsir psikologis, Durkheim juga menolak anggapan tafsir biologis yang menganggap adanya hubungan di antara kasus bunuh diri dengan ras atau asal-usul keturunan pelakunya. Hal ini didasarkan pada ketidakjelasan ras yang digunakan, dan data-data statistik yang diperoleh Durkheim lebih merujuk pada faktor non-biologis yang melatar belakangi seseorang melakukan tindak bunuh diri. Hasil tafsir ekologis juga memuaskan Durkheim. Berdasarkan data statistik, tidak terlihat adanya hubungan antara tingkat bunuh diri dengan variabel-variabel ekologis seperti iklim, suhu, dan kelembaban, baik di Eropa maupun tempat-tempat lain. Durkheim menegaskan penolakannya terhadap anggapan tafsir ekologis ini dengan menyatakan bahwa walaupun tingkat bunuh diri meningkat
pada bulan Januari sampai Juli, di mana pada bulan-bulan tersebut memang merupakan musim panas yang sangat menyengat, bukan karena panasnya matahari yang mengakibatkan banyak orang melakukan tindak bunuh diri, melainkan karena aktivitas manusia di musim panas lebih padat ketimbang musim lainnya yang menyebabkan timbulnya tekanan yang semakin tinggi dan cukup hebat dalam diri manusia. Intinya, faktor ekologis tersebut tidak mempengaruhi peningkatan bunuh diri, namun lebih disebabkan oleh kondisi sosial atau pekerjaan yang semakin meningkat di bulan Januari hingga Juli. Di samping itu, Durkheim juga menguji dan menolak teori imitasi yang dikemukakan oleh seorang teoretikus yang sezaman dengannya, psikolog sosial Prancis bernama Gabriel Tarde. Teori imitasi mengatakan bahwa seseorang melakukan bunuh diri memang bisa saja karena meniru tindakan orang lain. Durkheim mengakui bahwa beberapa individu yang melakukan bunuh diri memang bisa saja karena meniru. Namun, ini hanya faktor kecil yang tidak memiliki pengaruh signifikan dalam rangka bunuh diri secara keseluruhan. Berangkat dari ketidakpuasan yang ada, Durkheim mencoba menjelaskan penyebab bunuh diri secara sosiologis. Namun, tidak semua proposisi dasar penjelasan yang ada disanggahnya. Dalam batas-batas tertentu ada yang diterimanya. Misal, ia mengakui bahwa bunuh diri bukan merupakan gejala yang lepas dari pengaruh gejala-gejala di luar gejala sosial. Menurutnya, walaupun bunuh diri merupakan keputusan individu, namun tingkat bunuh diri tidak dapat dipandang sebagai tindakan individual. Bunuh diri merupakan gejala sosial dalam masyarakat dan juga sebuah fakta sosial sui generis, tak bisa direduksi menjadi fakta lain karena memiliki sifat-sifat dasarnya sendiri. Berikut tipe-tipe bunuh diri menurut Durkheim. Berangkat dari asumsi dasar bahwa bunuh diri merupakan gejala kolektif, Durkheim melakukan telah sosiologisnya untuk mencari penyebab bunuh diri dengan dua fakta sosial utamanya, yaitu yang pertama, egoistic suicide, bunuh diri yang terjadi karena rendahnya tingkat integrasi suatu kelompok sosial. Lemahnya integrasi ini menimbulkan perasaan bahwa individu bukan bagian dari masyarakat, bukan pula bagian dari individu. Ringkasnya, kecenderungan bunuh diri beragam berdasarkan tingkat integrasi kelompok sosial atau tempat individu berada. Untuk sampai ke kesimpulan umum ini, Durkheim membandingkan tingkat bunuh diri yang terjadi dari tahun ke tahun di berbagai kelompok domestik atau keluarga dan di masyarakat politik. Yang kedua, altruistic suicide, bunuh diri yang terjadi akibat dari integrasi sosial yang sangat kuat di dalam masyarakat. Salah satu contoh dari kasus bunuh diri altruistik adalah bunuh diri massal yang dilakukan oleh pengikut pendeta Jim Jones di Jonestown, Guyana, 1978. Yang ketiga, saya akan membahas tentang teori dari Max Weber. Yang pertama, tindakan sosial menurut Weber. Tindakan sosial menurut Max Weber
adalah suatu tindakan individu sepanjang tindakan itu mempunyai makna atau arti subjektif bagi dirinya dan diarahkan kepada tindakan orang lain. Suatu tindakan individu yang diarahkan kepada benda mati tidak masuk dalam kategori tindak sosial. Suatu tindakan akan dikatakan sebagai suatu tindakan sosial ketika tindakan tersebut benar-benar diarahkan kepada orang lain atau individu lainnya. Meski tak jarang tindak sosial dapat berupa tindakan yang membatin atau bersifat subjektif yang mungkin terjadi karena pengaruh positif dari situasi tertentu. Bahkan, terkadang tindakan dapat berulang kembali dengan sengaja sebagai akibat dari pengaruh situasi yang serupa atau berupa persetujuan secara pasif dalam situasi tertentu. Ada 5 ciri pokok tindakan sosial menurut Max Weber. Yang pertama, jika tindakan itu menurut aktornya mengandung makna yang subjektif dan hal itu bisa meliputi berbagai tindakan nyata. Yang kedua, tindakan nyata itu bisa bersifat membatin sepenuhnya. Yang ketiga, tindakan itu bisa berasal dari akibat pengaruh positif atas suatu situasi. Tindakan yang sengaja diulang atau tindakan dalam bentuk persetujuan secara diam-diam dari pihak manapun. Tindakan itu diarahkan kepada seseorang atau kepada beberapa individu. Yang kelima, tindakan itu memperhatikan tindakan orang lain dan terarah kepada orang lain itu. Yang kedua, tentang teori birokrasi. Birokrasi berhubungan dengan organisasi masyarakat yang disusun secara ideal dan demokrasi dicapai melalui formalisasi aturan, struktur, dan proses di dalam organisasi. Para teoretikus klasik seperti Fayol, Taylor, dan Weber selama bertahun-tahun telah mendukung model birokrasi guna meningkatkan efektivitas administrasi organisasi. Max Weber adalah sosok yang dikenal sebagai bapak birokrasi. Menurut Weber, organisasi birokrasi yang ideal menyertakan ke-8 karakteristik struktural sebagai berikut. Yang pertama, aturan-aturan yang disahkan, regulasi dan prosedur yang distandarkan dan diarah tindakan anggota organisasi dalam pencapaian organisasi. Yang kedua, spesialisasi peran anggota organisasi memberikan peluang kepada divisi pekerja untuk menyederhanakan aktivitas pekerja dalam menyelesaikan tugas yang rumit. Yang ketiga, hierarki, otoritas organisasi formal dan legitimasi peran kekuasaan anggota organisasi didasarkan pada keahlian peran pemegang jabatan secara individu, membantu mengarahkan hubungan intrapersonal di antara anggota organisasi yang menyelesaikan tugas organisasi. Yang keempat, pekerjaan personil berkualitas berdasarkan pada kemampuan teknik yang mereka miliki dan kemampuan untuk melaksanakan tugas yang dibebankan kepada mereka. Impersonality dan profesionalisme dalam hubungan intrapersonil dalam peran organisasi yang bertanggung jawab memungkinkan aktivitas organisasi dapat diselesaikan oleh individu yang berbeda. Yang keenam, impersonality dan profesionalisme dalam hubungan intrapersonil di antara anggota organisasi mengarahkan individu ke dalam kinerja tugas organisasi. Uraian tugas terperinci harus diberikan kepada semua anggota organisasi sebagai garis besar tugas formal dan tanggung jawab kerjanya. Yang kedelapan, rasionalitas dan predictability dalam aktivitas organisasi dan pencapaian tujuan organisasi membantu meningkatkan stabilitas perusahaan.
Yang berikutnya saya akan membahas tentang teori dari Karl Marx. Yang pertama, dialektika menurut Karl Marx. Gagasan tentang filsafat dialektis telah ada selama berabad-abad. Gadamer 1989. Gagasan dasarnya adalah arti penting kontradiksi. Filsafat dialektis percaya bahwa kontradiksi-kontradiksi eksis di dalam realitas dan bahwa cara yang paling tepat untuk memahami realitas adalah dengan mempelajari perkembangan kontradiksi-kontradiksi tersebut. Hegel menggunakan ide tentang kontradiksi untuk memahami perubahan historis gerakan oleh pemahaman-pemahaman yang berlawanan, yang merupakan esensi dari realitas dan kontradiksi-kontradiksi baru yang berkembang. Marx juga menerima arti penting kontradiksi-kontradiksi untuk perubahan historis yang dapat dilihat dalam rumusannya yang terkenal seperti kontradiksi kapitalisme dan kontradiksi kelas. Namun berbeda dengan Hegel, Marx tidak percaya bahwa kontradiksi-kontradiksi ini dapat dipecahkan dalam pemahaman pikiran manusia. Bagi Marx, kontradiksi-kontradiksi ini benar-benar ada dan harus dipecahkan melalui perjuangan hidup dan mati. Hal ini menjadikan karya Marx sangat relevan untuk sosiologi. Jadi ini sangat penting dalam bidang ilmu sosiologi, yakni dialektika lebih membawa kita kepada minat untuk mengkaji konflik dan kontradiksi yang terjadi di antara berbagai level realitas sosial. Yang kedua, kesadaran palsu menurut Karl Marx. Karl Marx sendiri sebenarnya tidak pernah menggunakan istilah kesadaran palsu dalam menjelaskan fenomena kesadaran kelas proletariat. Terma ini pertama kalinya muncul dalam tulisan Friedrich Engels, yakni dalam suratnya kepada Farhan Mehring 14 Juli 1998, di mana ia menulis, ideologi adalah sebuah proses yang dicapai dengan sadar oleh seorang, atau lebih tepatnya, motif nyata yang mendorongnya sesungguhnya adalah sesuatu yang asing baginya. Jika tidak demikian, maka itu bukanlah sebuah proses ideologis. Makanya ia hanya membayangkan sesuatu yang palsu atau tampak di permukaan saja. Karena ideologi ini adalah sebuah proses pemikiran, maka bentuknya berasal dari murni hasil pemikiran. Jadi bukan berdasarkan pemikiran orang lain. Apakah itu pemikiran sendiri atau orang lain sebelum dirinya? Ia bekerja dengan materi pikirannya yang ia terima tanpa mengujinya sebagai produk pemikiran dan tidak menginvestigasi lebih lanjut demi kepentingan pemikiran independen yang lebih rinci. Tentu saja ini adalah masalahnya sendiri, karena seluruh tindakan yang dimediasi oleh pikiran pada akhirnya muncul padanya atas dasar pikirannya. Intinya, apa yang disebut sebagai kesadaran palsu adalah ketika kelas pekerja gagal merealisasikan kesadaran sejatinya
merealisasikan kesadaran sejatinya sebagai sebuah. Baik, itu saja penjelasan saya mengenai teori-teori dari 4 para ahli. Sekian dan terima kasih.